Hadis ke-9 dalam bab taubat, nomor 21 dalam Riyadhus Shalihin. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik wa kana qa'ida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Qala sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'b lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattun illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallaf anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa baina atuwihim ala ghairi mi'adin. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawassaqna 'alal Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin wa in kanat badrun azkara fin nasi minha wa kana min khabari hina takhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattun aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattun hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala 'adadan katsiran fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid wal muslimuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafidun yuridu bidzalika ad-diwan. Qala Ka'ab fa qalla rajulun yuridu ayyataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun minallah. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabatis thimar wadh-dhilal fa ana ilaiha as'ar fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu wa tafiqatu an aghdu likai atajahhaza ma'ah fa arji'u wa lam aqdi syai'a wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalika idza aradtu falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'a thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'a falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu fahamamtu an artahila fa udrikahum fa ya laitani fa'altu thumma lam yuqaddar dhalika li fa tafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adzara Allah ta'ala minad du'afa wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk fa qala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk ma fa'ala Ka'b bin Malik fa qala rajulun min bani Salamah ya Rasulullah habasahu burdah wan nadharu fi itafaihi فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر hina lamazahul munafiqun. Qala Ka'ab falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi fatafiqtu atadhakkarul kadhiba wa aqul bima akhruju min saqatihi godan wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'in min ahli falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qatiman zaha 'anil batil hatta araftu anni lan anjuwa minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi rak'ataini thumma jalasa lin nas
فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأساركه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبتي من نبت أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل علي كعب بن مالك من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من
khamsin wastalbathal wahyu idza rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka faqultu utalliquha amma dha af'al faqala la bali tazilha fala taqrabannaha wa arsala ila sahibayya bimithli dhalika faqultu limra'ati alhiqi bi ahlik fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah shaykhun dha'i'un wa laysa lahu khatimun fahal takrahu an akhtumahu qala la walakin la yaqrabannaki faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai' wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha faqala li ba'du ahli law ista'dhanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atika faqad adhina li imra'ati Hilal ibn Umayyah an takhtumahu faqultu la asta'dhinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dhantuhu wa ana rajulun syab falabistu bidzalika 10 layalin fakamula lana 50 lailatan min hina nuhiya an kalamina thumma salaitu salat al-fajri sabaha 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina fabaina ana jalisun ala al-hal allati dzakara Allah ta'ala minna qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahabat sami'tu sawta sarihin أو فعل سنء يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخرجت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل ilayya farasan wa sa'in min aslama kibali wa awfa'al al-jabal fakana sawtu asra'a min al-faras falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu bi bisharatihi wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idin wasta'artu thawbaini falabistuhuma وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنيك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairu fakana Ka'bun la yansaha li Talhah qala Ka'b falamma salamtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur abshir bi khairi yawmin marra 'alayka mudh waladatka ummuk faqultu amin indika ya Rasulullahi am min indillah qala la bal min indillahi azza wa jalla wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin wa kunna na'rifu dhalika minhu falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik 'alaika ba'du malika fa huwa khairun lak faqultu inni umsiku sahmil ladzi bi Khaybar wa qultu ya Rasulullah innallaha ta'ala innama anjani bis-sidqi wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqitu fa wallahi ma 'alimtu ahadan minal muslimina ablahum Allah ta'ala fi sidqil hadithi mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala wallahi ma ta'ammadtu kidbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha wa inni la arju an yahfadhani Allah ta'ala fima baqi qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyil muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil 'usrati hatta balag innahu bihim raufur rahim wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat
thumma balagha ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Ka'ab wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattun ba'da idh hadaniyallahu lil islami a'dhama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtu fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Innallaha ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzala al wahya syarra ma qala li ahad fa qala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsu wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Qala Ka'ab kunna khullifna ayyuha thalathatu an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lah fabaya'ahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalika. Qala Allah ta'ala ala thalathatin ladina khullifu wa laysa alladhi dzakara mimma khullifna takhallufuna 'anil ghazwi wa innama huwa takhlifuhu iyyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa i'tadara ilayhi faqabila minhu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdimu min safarin illa naharan fi dhuha fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'ataini thumma jalasa fihi. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, beliau adalah salah seorang putra Ka'ab yang mendampingi Ka'ab ketika ia buta, mengisahkan, saya pernah mendengar Ka'ab bin Malik mengisahkan suatu cerita ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah tertinggal dari satu peperangan pun yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dalam perang Tabuk. Hanya saja saya tidak ikut serta dalam perang Badar. Namun beliau tidak mencela seorang pun yang tidak ikut dalam perang Badar, karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin keluar hendak mencegat kafilah dagang Quraisy, sehingga Allah mempertemukan mereka dan musuh mereka tidak pada waktu yang direncanakan. Saya juga hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah saat kami mengadakan perjanjian untuk berpegang teguh pada Islam. Saya pun tidak mau jika keikutsertaanku dalam Bai'atul Aqabah ditukar dengan perang Badar, sekalipun perang Badar merupakan momen yang paling banyak diingat oleh banyak orang daripada perjanjian Aqabah. Tentang kisah diri saya saat tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk adalah bahwa keadaan saya belum pernah lebih kuat dan lebih longgar daripada keadaan saya saat tertinggal dalam perang Tabuk. Demi Allah, sebelumnya saya tidak pernah sama sekali menyediakan dua kendaraan untuk berperang sebagaimana saya menyediakannya untuk perang tersebut, perang Tabuk. Biasanya Rasulullah menghendaki agar peperangan dilakukan secara tersamar kecuali perang Tabuk, karena beliau akan melakukan perang ini dalam cuaca yang sangat panas, menyongsong perjalanan jauh dan menempuh daerah yang sulit air, serta menghadapi musuh yang cukup banyak. Oleh karena itu Nabi menjelaskan secara terang-terangan perihal perang ini kepada kaum muslimin agar mereka mempersiapkan perbekalan perang mereka dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Nabi memberitahukan kepada mereka sesuatu yang beliau inginkan. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW banyak sekali. Nama-nama mereka tidak dihimpun dalam daftar pembukuan. Ka'ab berkata, makanya tidak ada orang yang berniat mangkir kecuali dia menyangka bahwa ia tidak akan ketahuan selama tidak ada wahyu yang turun mengenai hal tersebut. Rasulullah SAW melakukan peperangan tersebut ketika musim buah-buahan telah matang dan cuaca teduh. Oleh karena itu saya sangat tertarik dengan hal ini. Di sisi lain Rasulullah SAW bersama kaum muslimin telah bersiap-siap. Saya pun juga hendak bersama beliau. Lalu saya pulang namun tidak menyiapkan perbekalan apapun. Saya berkata dalam hati, jika saya mau, aku mampu melakukan hal itu. Hal ini berlangsung lama sehingga orang-orang telah bersiap-siap dengan serius untuk berangkat. Rasulullah berangkat pada pagi hari bersama kaum muslimin, sedangkan saya belum melakukan persiapan sedikit pun.
Kemudian saya berniat berangkat pada pagi hari itu, lalu kembali pulang, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Hal tersebut berlangsung lama sehingga mereka telah jauh. Saya berkata dalam hati, jika saya berangkat pasti juga saya dapat menyusul mereka. Seandainya saja saya melakukan hal tersebut, ternyata hal itu tidak ditakdirkan pada saya. Dengan begitu maka setiap saya keluar bertemu dengan orang-orang banyak setelah berangkatnya Rasulullah SAW, keadaan sekelilingku selalu menyedihkan hatiku. Karena saya mengetahui bahwa diriku tidak bisa dijadikan sebagai suatu tuntunan karena telah melakukan kemunafikan, atau hanya sebagai seseorang yang dianggap beruzur oleh Allah Azza wa Jalla karena termasuk golongan kaum yang lemah. Rasulullah SAW baru mengingat saya setelah beliau sampai di Tabuk. Beliau bertanya sambil duduk di tengah-tengah kaum di Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Lantas seseorang dari Bani Salamah berkata, wahai Rasulullah, dia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang indah. Lalu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, alangkah buruknya perkataanmu. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak mengenal Ka'ab bin Malik melainkan seorang yang baik. Saat itu Rasulullah hanya terdiam. Ketika masih dalam keadaan tersebut, beliau melihat seseorang memakai pakaian serba putih yang tampak hilang timbul lantaran fata morgana. Rasulullah SAW berkata, semoga saja ia adalah Abu Khaitamah. Ternyata ia adalah Abu Khaitamah al-Ansari. Dialah orang yang bersedekah 1 sok kurma ketika orang-orang munafik mencelanya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan 1 sok ini. Ka'ab melanjutkan kisahnya, ketika saya tahu bahwa Rasulullah telah kembali dari Tabuk, saya merasa sedih. Saya mulai mencari alasan untuk berdusta. Saya berkata dalam hati, dengan cara apa saya bisa lepas dari murka beliau besok? Saya meminta beberapa pendapat dari keluarga saya untuk mencari solusinya. Ketika dikatakan bahwa Rasulullah telah datang, maka lenyaplah kebatilan dari diriku, sehingga saya tahu bahwa saya tidak bisa terlepas diri dengan berdusta kepada beliau terus menerus. Oleh karena itu saya bertekad untuk berkata jujur. Pada pagi hari Rasulullah SAW telah datang, dan kebiasaan beliau ketika baru datang dari suatu perjalanan, terlebih dahulu beliau singgah di masjid. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian orang-orang duduk. Ketika beliau melakukan hal itu, orang-orang yang tidak ikut berperang menghadap beliau untuk mengungkapkan alasan dan bersumpah di hadapan beliau. Jumlah mereka lebih dari 80 orang. Lalu Nabi menerima alasan mereka, membaiat mereka, memohonkan ampun untuk mereka, dan menyerahkan apa yang mereka sembunyikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas saya menghadap beliau. Ketika saya mengucapkan salam, beliau hanya tersenyum sinis. Kemudian beliau bersabda, kemarilah. Saya pun datang menghampiri beliau sehingga saya duduk di hadapan beliau. Lalu beliau bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak ikut berperang? Bukankah kamu telah membeli unta? Saya menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh seandainya saya berhadapan dengan selain engkau dari kalangan penduduk dunia, pastilah engkau melihatku akan terbebas dari kemarahannya lantaran alasan yang saya ungkapkan. Sungguh saya mempunyai kemampuan bersilat lidah. Akan tetapi demi Allah, saya tahu jika hari ini saya bercerita kepadamu dengan cerita bohong yang engkau dapat menerimanya, pastilah Allah akan menjadikanmu murka kepadaku. Apabila saya bercerita dengan jujur, niscaya engkau akan murka kepadaku lantaran cerita tersebut. Sungguh saya mengharapkan akibat yang baik dari Allah dengan berkata jujur. Demi Allah, sebenarnya saya tidak mempunyai alasan ketidakhadiran saya dalam perang Tabuk. Tidak ada kondisi yang lebih kuat dan lebih mudah pada diri saya daripada ketika saya tidak ikut perang bersamamu. Lantas Rasulullah SAW bersabda, ini adalah suatu kejujuran. Pergilah sehingga Allah memberi keputusan untukmu. Beberapa orang dari Bani Salamah bergegas mengikutiku. Lantas mereka berkata kepadaku, demi Allah, kami belum pernah melihat engkau melakukan dosa sebelum ini. Sungguh engkau tidak akan membuat-buat alasan kepada Rasulullah SAW sebagaimana alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak ikut berperang. Toh dosamu cukup ditebus dengan istighfar Rasulullah untukmu.
Ka'ab melanjutkan kisahnya, demi Allah, mereka masih terus-menerus mencela saya sehingga rasanya saya ingin kembali lagi menghadap Rasulullah. Lalu saya mengatakan bahwa saya telah berdusta. Kemudian saya bertanya kepada mereka, apakah ada orang lain yang berkata jujur seperti saya? Mereka menjawab, iya. Ada 2 orang yang mengatakan hal yang sama dengan apa yang kamu katakan. Lalu dikatakan kepadanya semisal apa yang dikatakan kepadamu. Saya bertanya, siapa mereka berdua itu? Mereka menjawab, Murarah bin Ar-Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Mereka menyebutkan kepadaku 2 lelaki soleh yang ikut serta dalam perang Badar dan dapat menjadi teladan. Saya pun berlalu setelah mereka menyebutkan kedua nama tersebut kepadaku. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara kepada kami bertiga tanpa melarang berbicara kepada orang-orang lainnya yang tidak ikut perang. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Lantas orang-orang menjauhiku, atau ia mengatakan sikap orang-orang terhadapku mulai berubah, sehingga dunia ini menjadi asing bagiku. Dunia sekarang tidak seperti dunia yang pernah saya kenal. Hal ini berlangsung terus selama 50 malam. Sedangkan kedua teman senasibku pasrah dan hanya duduk-duduk di rumah mereka seraya menangis. Sedangkan saya adalah yang paling muda dan paling kuat di antara mereka. Saya pun tetap ikut melaksanakan sholat bersama kaum muslimin, berkeliling di pasar tanpa ada seorang pun yang mau berbicara denganku. Saya coba menghadap Rasulullah, lalu saya mengucap salam kepada beliau ketika beliau masih di tempatnya sesudah sholat. Saya berkata dalam hati, apakah beliau mau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam atau tidak? Kemudian saya melaksanakan sholat di dekat beliau sambil mencuri pandang kepada beliau. Ketika saya sedang sholat, maka beliau memandang kepadaku, dan ketika saya menoleh ke arah beliau, maka beliau berpaling dariku. Ketika telah lama kaum muslimin berpaling dari saya berjalan sehingga saya menaiki pagar tembok kebun milik Abu Qatadah. Ia adalah putra pamanku dan merupakan orang yang paling saya sukai. Lantas saya mengucap salam kepadanya. Ternyata ia tidak mau menjawab salamku. Saya pun bertanya kepadanya, wahai Abu Qatadah, saya bertanya kepadamu demi Allah, apakah kamu tahu bahwa diriku sangat mencintai Allah dan Rasulnya? Ia pun diam saja. Lalu saya mengulangi lagi dan bertanya lagi. Ia pun tetap terdiam. Lantas saya mengulang lagi dan saya bertanya lagi. Lalu ia menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kedua mataku berderai air mata. Saya pun pulang. Saya menaiki pagar tembok lagi. Ketika saya sedang berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang petani seperti kalangan petani Syam yang membawa makanan untuk dijual di Madinah. Ia berkata, siapa yang dapat menunjukkan kepadaku tentang Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang pun menunjuk ke arah saya sehingga petani tersebut mendatangiku. Lalu ia menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Saya adalah orang yang bisa baca tulis. Maka saya pun membacanya. Di dalamnya tertulis, amma ba'du. Telah sampai kepadaku suatu kabar bahwa sahabatmu telah berpaling darimu. Allah tidak akan menempatkanmu di tempat kehinaan ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka bergabunglah dengan kami, niscaya kami akan membantumu. Setelah saya selesai membaca membacanya, lalu saya berkata, ini pun termasuk bencana juga. Lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi, kemudian saya membakarnya. Sehingga ketika telah berlangsung 40 hari dari 50 hari, sedang wahyu tidak kunjung turun, tiba-tiba seorang utusan Rasulullah bertandang ke tempatku. Lalu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar engkau menyingkir dari istrimu. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya lakukan? Ia menjawab, tidak usah menceraikan, tetapi menyingkirlah darinya dan janganlah mendekatinya. Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabatku yang senasib di atas bagaimana yang dikirimkannya kepadaku. Lantas saya berkata kepada istriku, pulanglah dulu ke keluargamu, tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan permasalahan ini. Sedang istri Hilal bin Umayyah menghadap Rasulullah SAW, lalu ia berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang yang tua renta, yang tidak terurus, ia tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau tidak senang andai kata saya tetap melayaninya? Beliau menjawab tidak, tetapi jangan sekali-kali ia mendekatimu. Istrinya berkata lagi, demi Allah, sesungguhnya Hilal sudah tidak bisa bergerak sama sekali, dan demi Allah, ia senantiasa menangis sejak terjadinya peristiwa itu sampai pada hari ini.
Sebagian keluargaku berkata kepadaku, alangkah baiknya jika engkau meminta izin kepada Rasulullah dalam persoalan istrimu itu. Rasulullah telah mengizinkan kepada istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Lantas saya menanggapi, saya tidak akan meminta izin untuk istriku kepada Rasulullah. Saya pun tidak tahu bagaimana kira-kira tanggapan Rasulullah seandainya saya meminta izin kepada beliau perihal istriku. Sementara saya adalah seorang yang masih muda. Saya pun masih tetap dalam keadaan seperti itu sampai 10 malam. Sehingga jumlahnya menjadi 50 hari terhitung sejak kaum muslimin dilarang berbicara dengan kami. Selanjutnya pada pagi hari di hari ke-50 saya melaksanakan sholat subuh di bagian atas salah satu rumah keluarga kami. Kemudian pada saat saya sedang duduk dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla mengenai kami, yakni jiwaku terasa amat sesak, sedang bumi yang luas terasa sempit bagiku. Tiba-tiba saya mendengar suara seseorang berteriak berada di atas gunung Salak dengan suara yang amat keras, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Kontan saya pun tersungkur bersujud. Saya yakin bahwa telah ada sesuatu yang melegakan diriku. Rasulullah SAW telah menyampaikan pada orang-orang bahwa taubat kami bertiga telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika beliau selesai melaksanakan sholat subuh. Maka orang-orang pun menyampaikan kabar gembira tersebut kepada kami, dan ada pula orang-orang yang menyampaikan kabar gembira tersebut kepada kedua sahabatku yang senasib. Ada seorang dari Bani Aslam yang dengan lekas-lekas melarikan kudanya serta bergegas menuju ke tempatku. Ia menaiki gunung dan suaranya lebih cepat terdengar olehku daripada datangnya kuda itu sendiri. Setelah orang yang tadi suaranya saya dengar telah datang, ia pun menyampaikan kabar gembira kepadaku. Kemudian saya melepaskan kedua pakaianku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai sebagai hadiah atas kabar gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, saya tidak mempunyai pakaian selain pakaian tersebut pada hari itu. Maka saya pun meminjam 2 potong pakaian lalu saya memakainya. Selanjutnya saya berangkat menuju ke tempat Rasulullah SAW. Orang-orang pun menyambut kedatanganku sekelompok demi sekelompok seraya mengucapkan selamat kepadaku lantaran taubatku telah diterima. Mereka berkata kepadaku, bergembiralah hatimu karena Allah telah menerima taubatmu itu. Setelah saya memasuki masjid, ternyata di sana Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dan di sekelilingnya terdapat beberapa sahabat. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu lalu berlari-lari kecil untuk menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari golongan kaum muhajirin yang berdiri selain Thalhah. Oleh sebab itu, Ka'ab tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh Thalhah tersebut. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, wajah beliau tampak berseri-seri karena gembira. Lalu beliau bersabda, bergembiralah dengan datangnya hari terbaik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Saya bertanya, apakah itu datangnya dari sisi engkau sendiri wahai Rasulullah, ataukah dari sisi Allah? Beliau SAW menjawab, bukan dari diriku sendiri, tetapi memang dari Allah Azza wa Jalla. Apabila Rasulullah SAW sedang bergembira, maka wajahnya pun bersinar cerah. Wajahnya bagaikan belahan bulan, dan kita semua mengetahui hal itu. Setelah saya duduk di hadapannya, lantas saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya termasuk di antara ungkapan rasa syukur atas diterimanya taubatku ini adalah saya hendak mengeluarkan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, tahanlah sebagian dari harta-hartamu itu untuk dirimu sendiri, karena hal itu lebih baik. Saya menjawab, sebenarnya saya masih menahan bagianku yang ada di tanah Khaybar. Saya melanjutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku dengan jalan berkata jujur. Maka sebagai ungkapan rasa syukur atas diterimanya tobatku pula ialah bahwa saya hanya akan berkata jujur selama saya masih hidup. Demi Allah, saya belum pernah melihat seseorang pun dari kalangan kaum muslimin yang diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla lantaran kejujurannya sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah yang lebih baik dari yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada diriku. Demi Allah, saya tidak bermaksud berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan hal itu kepada Rasulullah SAW sampai pada hari ini, dan sesungguhnya saya pun mengharapkan agar Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi diriku dari kedustaan selama aku masih hidup. Ka'ab melanjutkan kisahnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat berikut.
Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ka'ab berkata, demi Allah, setelah Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepadaku tentang Islam, sama sekali belum pernah Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepadaku yang lebih besar dalam perasaan jiwaku, melebihi ungkapan jujur saya kepada Rasulullah SAW, sebab saya tidak mendustainya. Sehingga seandainya saya akan binasa, seandainya saya bersikeras membuat-buat alasan, tentunya saya akan binasa sebagaimana kebinasaan yang dialami oleh orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada saat turunnya wahyu dengan perkataan terburuk yang telah difirmankan kepada seseorang. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka, tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 96. Ka'ab melanjutkan kisahnya, kami bertiga ini berbeda dengan orang-orang yang alasannya diterima oleh Rasulullah, lantas dibaiat, dimohonkan ampunan oleh beliau, karena urusan kami ditangguhkan oleh Rasulullah SAW hingga Allah Azza wa Jalla memberikan keputusan atasnya. Ka'ab berkata terkait firman Allah dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, surat At-Taubah ayat 118. Yang dimaksud bukanlah kami tertinggal dari perang, namun kami ditangguhkan urusannya, berbeda dengan orang-orang yang bersumpah dan membuat alasan yang dibuat-buat kepada Nabi lalu diterima oleh Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat untuk perang Tabuk pada hari Kamis, dan memang beliau suka berangkat pada hari Kamis. Dalam riwayat lain disebutkan pula, Nabi SAW tidak datang dari suatu perjalanan melainkan di siang hari, tepatnya di waktu duha. Dan jikalau beliau telah datang, maka beliau mengawali masuk ke dalam masjid, kemudian melakukan sholat 2 rakaat lalu duduk di dalamnya.